Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN, perkenalkan, saya Siti Fitiniawati dari SMK Negeri 1 Kersana Kabupaten Brebes, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Program Studi Pendidikan Matematika di Universitas Antapakti Tegal. Hari ini, Senin 19 Juli 2021, akan mengadakan pembelajaran untuk memenuhi syarat UKIN. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, saya Ya, alhamdulillah. Walaupun kondisi pandemi seperti ini, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, silahkan Ketua Kelas Mas Danu untuk memimpin doa. Ya, baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Danu. Setelah berdoa, di sekolahan kita sudah terbiasa untuk melafalkan Asmaul Husna secara bersama-sama. Silahkan dengarkan video Asmaul Husna ini dan ikuti dari rumah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq. Apakah suara Ibu terdengar jelas? Terdengar, Ibu? Jelas. Ya. Kemudian gambar Ibu, gerakan semuanya terlihat jelas? Terlihat, Ibu. Ya. Untuk presensi, jangan lupa kalian isi link presensi. Linknya sudah Ibu berikan di Classroom. Silahkan tinggal dicek di Classroom kemudian diisi. Berpikir positif merupakan energi potensial yang luar biasa. Mari kita selalu berpikir positif agar tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Berpikirlah positif bahwa matematika itu mudah. Hari ini kita akan belajar materi aturan kosinus. Nah, sebelum melanjutkan materi aturan kosinus, mari kita ingat kembali. Ada yang masih ingat tidak? Berapakah kosinus 0 derajat? 1. 1. Ces Nuri jawab 1. Coba kita lihat 1. Benar ya, kosinus 0 derajat adalah 1. Kemudian masih ada yang ingat kosinus 30 derajat. Berapa hasil dari kosinus 30 derajat? Setengah akar 3. Novi Tonisa setengah akar 3. Setengah akar 3, ya benar. Kemudian masih ada yang ingat berapakah kosinus 45 derajat? Setengah akar 2. Ya, betul. Kosinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Sekarang kita perhatikan dalam segitiga ABC. Ini kan ada gambar ABC. Dimisalkan panjang sisi AB adalah huruf C kecil dan panjang BC adalah A kecil. Panjang AC dimisalkan huruf B kecil. Maka di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang aturan sinus. Ada yang masih ingat apa itu aturan sinus? Saya Bu Rati, Bu. Ya, siap. Berarti silahkan. Aturan sinus adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C sin C. Oh ya, sama dengan C per sin C. Oke, benar ya. Selain itu, kita harus mengingat tentang jurusan 3 angka. Nah, ini sudah dipelajari di SMP sebelumnya ya. Jadi untuk menentukan letak sebuah titik atau objek yang diukur dari titik atau objek yang lain,
Ukuran yang dipakai adalah jarak. Jarak itu dimisalkan R, dan besar sudut itu dimisalkan alfa yang diukur dari arah utara dan searah dengan jarum jam. Penulisan sudut menggunakan 3 digit angka. Jadi penulisan sudut itu 3 digit angka. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Nah, jadi kalau menghitung sudut itu arahnya dari arah utara. Seperti itu ya. Ini materi ini sudah dipelajari dulu di SMP. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang akan kita capai untuk pembelajaran hari ini yaitu 3.12.1, menganalisis masalah berkaitan dengan sisi segitiga dengan menggunakan konsep aturan kosinus, dan 4.12.1 yaitu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan aturan kosinus. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui proses pembelajaran materi aturan kosinus dengan menggunakan model problem based learning atau PBL dengan diskusi dan menggali informasi. Diharapkan peserta didik terampil dalam menentukan panjang sisi atau besar suatu segitiga menggunakan aturan kosinus dan dapat menyampaikan dengan santun. Kemudian peserta didik tanggung jawab, mampu bekerja sama serta toleran dalam melakukan diskusi kelompok untuk penerapannya dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan aturan kosinus sesuai prosedur serta dapat mengkomunikasikan hasilnya dengan penuh percaya diri. Jadi, sebenarnya untuk apa sih manfaat aturan kosinus itu? Nah, banyak sekali manfaatnya. Coba kalian lihat gambar ini. Ini manfaat dari aturan kosinus. Ada yang bisa menyebutkan kira-kira manfaatnya untuk apa? Hanya melihat gambar saja. Kira-kira? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Cici. Kira-kira apa coba manfaatnya dari gambar ini? Kelihatan. Menghitung panjang lintasan pesawat dari kota ke kota lain. Oh iya, sip. Berarti bisa menghitung panjang lintasan yang dilalui sebuah pesawat udara dari satu kota ke kota lain. Nah, selain itu, coba lihat lagi gambar ini. Nah, dan gambar yang satunya ini. Nah, ini juga manfaat dari belajar aturan kosinus. Kira-kira apa coba manfaatnya? Untuk mengukur tinggi pohon atau tinggi suatu bangunan. Oh ya, bisa mengukur kemungkinan tinggi pohon atau tinggi suatu bangunan. Selain manfaat yang tadi sudah disebutkan, ternyata aturan kosinus juga bermanfaat untuk bidang yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Lihat ini gambar 2 ini, yang atas kira-kira itu bisa untuk menghitung apa? Itu juga bisa menggunakan aturan kosinus. Menghitung apa coba yang atas? Saya, Bu, Ya, menghitung suatu kemiringan bangunan. menghitung kemiringan suatu bangunan, entah rumah atau sebagainya ya. Berarti itu bermanfaat dalam bidang arsitektur. Kemudian yang bawah, coba kira-kira manfaat aturan kosinus yang bawah kira-kira bisa menghitung apa itu dari gambarnya? Hitung besarnya sudut pencahayaan. Oh iya, karena di sini ada sun, berarti cahaya ya. Nah, ternyata bisa menghitung besar sudut yang dibentuk oleh sebuah cahaya. Benar sekali. Model pembelajaran yang akan Ibu gunakan hari ini adalah model pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning, di mana nanti ada 5 fase. Fase yang pertama adalah mengorientasi peserta didik pada masalah. Kemudian fase yang kedua yaitu mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Kemudian fase yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Kemudian fase yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Fase yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi secara garis besar, langkah-langkah pembelajaran hari ini yang akan kita tempuh yaitu kalian nanti akan dibentuk kelompok. Di dalam kelompok itu kalian harus berdiskusi, diskusi LKPD. Jadi nanti di LKPD ada 2 permasalahan, itu harus didiskusikan. Kemudian nanti ada presentasi. Setelah presentasi, Ibu akan memberikan konfirmasi kepada kalian dan di akhir Ibu akan memberikan kuis. Untuk pembelajaran hari ini
ini, Ibu akan memberikan penilaian melalui 3 ranah, yaitu yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah sikap, yang ketiga adalah keterampilan. Jadi, nanti di akhir Ibu akan memberikan kuis. Nah, kuis itu sebagai nilai pengetahuan kalian. Mengaktifkan kamera. Ya, jadi salah satunya juga harus mengaktifkan kamera seperti itu. Kemudian kalau keterampilan nanti dilihat dari kalian terampil atau tidaknya menyelesaikan permasalahan yang Ibu berikan di LKPD. Jadi kerjasama kalian, kemudian sikap disiplin kalian nanti di dalam diskusi itu Ibu nilai ya. Untuk lebih jelasnya mengenai penerapan aturan kosinus, lihat video yang akan Ibu putar. Silahkan dilihat ya. Beberapa waktu lalu, Kapten Afan bersama krunya melakukan patroli. Tiba-tiba, ia melihat kapal dengan bendera asing sedang asik menangkap ikan. Kemudian, Kapten Afan mendekati kapal asing tersebut dan melakukan pemeriksaan. Ternyata kapal asing ini menangkap ikan melewati area perbatasan tanpa mengantongi izin. Akhirnya, Kapten Afan menggiring kapal asing ini menuju pangkalan. Dan berdasarkan instruksi menteri bahwa kapal ini harus ditenggelamkan. Kapten Afan menggunakan kapal militer untuk mengeksekusi. Ia meninggalkan pangkalan sejauh 5 km. Dan bersamaan dengan itu, ia menyuruh anak buahnya membawa kapal asing sejauh 10 km dari pangkalan. Arah lintasan kedua kapal berbeda, yaitu membentuk sudut 60 derajat. Namun sebelum menembak, Kapten Afan harus tahu terlebih dahulu berapa jauh sasarannya itu. Nah, mari sama-sama kita bantu Kapten Afan untuk menyelesaikan masalah ini. Dari video yang sudah Ibu putar tadi, kira-kira sudah ada gambaran tentang materi yang akan kita pelajari hari ini? Ya, silakan Mas Danu. Ya Bu, ternyata tadi yang sudah kita bahas juga banyak banget manfaat aturan kosinus. Salah satunya tadi ukur jarak kapal, kayak permasalahan Kapten Afan. Jadi kalau kita pengen tahu jaraknya, tinggal pakai aturan kosinus, udah deh bisa ketemu. Ya, berarti manfaatnya banyak kan Bu? Iya, sip. Nah, berarti, tapi kan kalian tidak tahu tuh seperti apa bentuk aturan kosinus itu. Nah, supaya lebih jelas mengenai aturan kosinus itu seperti apa, kalian bisa melihat kembali video yang nanti Ibu akan putar. Dan video ini sebenarnya sudah Ibu share di Google Classroom ya. Nah, itu sudah di YouTube. Mungkin bisa lebih jelas dilihatnya di YouTube ya. Oke, ini tentang konsep aturan kosinus untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sudah ada. Sekilas penjelasan mengenai aturan kosinus. Pengertian dari aturan kosinus yaitu aturan yang memberikan hubungan yang berlaku antara panjang sisi-sisi segitiga dan kosinus dari salah satu sudut dalam segitiga tersebut. Bagaimana aturan kosinus itu? Jika ada segitiga ABC, maka berlaku aturan kosinus sebagai berikut. Yang pertama, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC kali cos A. Yang kedua, B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC kali cos B. Untuk yang ketiga, rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB kali cos C. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal berikut. Pada segitiga ABC, diketahui sudut A sama dengan 60 derajat, panjang sisi B 5 cm, dan panjang sisi C 6 cm. Tentukan berapakah panjang sisi A. Nah, cara mengerjakannya, kita bisa langsung menggunakan rumus aturan kosinus, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C kali cos A. Kemudian angka yang ada
yang sudah diketahui kita masukkan ke dalam rumus sehingga menjadi A kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 6 kuadrat dikurangi 2 kali 5 kali 6 kali cos 60 derajat. Kita hitung operasinya menjadi A kuadrat sama dengan 25 ditambah 36 dikurangi 60 kali hasil dari cos 60 derajat adalah setengah, berarti dikali dengan setengah sehingga hasilnya menjadi sama dengan 61 dikurangi 30. Jadi A kuadrat itu sama dengan 31. Untuk hasil A-nya berarti sama dengan akar 31. Aturan itu bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD ya. Nanti untuk menyelesaikan permasalahan di LKPD itu bisa melihat video link YouTube itu ataupun melihat bahan ajar atau modul yang sudah Ibu share di Classroom. Oke. Nah, sekarang saatnya kita diskusi di grup WhatsApp. Silahkan berdiskusi sesuai kelompoknya masing-masing. Ibu kemarin sudah membagi, jadi kelompoknya masih sama seperti pertemuan sebelumnya tentang aturan sinus. Sekarang kelompok aturan kosinus juga sama, jadi ada 5 kelompok. Silahkan diskusi. Jangan lupa LKPD-nya di-download terlebih dahulu di Classroom. Begitu ya. Untuk diskusi waktunya 20 menit. Berarti nanti kalian kembali ke sini setelah 20 menit. Oke? Siap ya untuk berdiskusi ya? Siap? Nah, ya supaya semangat sebelum diskusi kita tepuk semangat dulu ya. Ya, Bu. Ya, oke. Iya, Bu. Diskusi supaya kalian diskusinya itu semangat. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Diskusi. Nanti kembali lagi ke Google Meet ini setelah 20 menit. Oke, silahkan diskusi di kelompoknya masing-masing.
ini kan sudah semuanya selesai. Mungkin dari hasil diskusi kelompok kalian ada yang mau mempresentasikan jawaban LKPD permasalahan yang pertama? Silakan Ibu beri kesempatan. Saya Bu. Oh iya Mas Danu, iya silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya udah kenal ya teman-teman. Nama saya Daniel Yasa dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi kami bahas dalam LKPD masalah pertama itu ada kapten kapan yang ingin mengukur jarak kapal kapten kapan ke kapal asingnya. Nah, kurang lebih jarak dari dermaga ke kapal kapten kapan sama ke kapal asingnya itu bisa digambarkan bentuk segitiga seperti ini. Nah, ini ibaratkan C itu dermaganya atau pangkalan kapten kapan kalau nggak salah itu di LKPD-nya. Nah, terus ini membentuk sudut 60 derajat. Nah, jarak dari C ke A itu, A ini kapalnya kapten kapan kalau nggak salah. Pokoknya salah satunya jarak kapal kapten kapan atau kapal asingnya. Nah, ini dari C ke A itu kan jaraknya 5 km. Nah, dari B ke C itu 10 km. Nah, yang ditanyakan itu jarak dari A ke B atau sisi C. Nah, kita pakai rumus aturan kosinus. Nah, dalam prinsip ini karena diketahui sudut C, jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat diambil 2 dikali A dikali B dikali kosinus C. Nah, diturunkanlah, hanya itu kan tadi 10. Nah, B-nya itu kan 5. Jadinya 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat diambil 2 kali 10 kali 5 kali kosinus 60 derajat karena sudut C-nya itu 60 derajat. Nah, turunkan lagi. 10 kuadrat itu kan 100, 5 kuadrat itu kan 25. Nah, 2 kali 10 kan 20 kali 5 kan jadinya 100. Nah, 100 ditambah 25 diambil 100 kali setengah. Nah, jadi nanti 125 diambil 50. Nah, C kuadrat hasilnya itu adalah 75. C kuadratnya 75 jadinya C itu akar 75. Nah, akar 75 itu ditemukan hasilnya 5 akar 3. Jadi sekarang kapten kapan itu 5 akar 3 km. Nah, setelah dihitung melalui kalkulator kalau nggak salah, soalnya kalau ngitung manual lama ya, ini hasilnya itu 8,7 km. Ya, dari pemaparan kelompoknya Mas Danu ada pertanyaan untuk kelompok yang lain? Ada pertanyaan atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Apakah jawabannya sudah sama semua? Sudah, Bu. Oh, sudah sama semua ya. Berarti kelompoknya Mas Danu benar. Dan kita berikan applause untuk kelompoknya Mas Danu. Ayo kita berikan applause dulu untuk kelompoknya Mas Danu. Nah, kemudian untuk permasalahan yang kedua, silahkan ada yang mau memaparkan dari diskusi kelompoknya, penyelesaiannya seperti apa? Silahkan. Saya, Bu. Oh iya, Novita, silahkan. Sebelumnya saya akan membacakan soal terlebih dahulu. Dua kapal A dan B meninggalkan pelabuhan B bersama-sama. Kapal A berlayar dan kecepatan 8 km per jam, sedangkan kapal B berlayar dengan arah 145 derajat dan kecepatan 12 km per jam. Jika kedua kapal berlayar selama 2 jam, maka jarak kedua kapal tersebut adalah tadi pertama dari saya akan membuat gambar ilustrasi terlebih dahulu, kurangnya seperti ini. Ini untuk jarak kapal A 16 km, terus jarak kapal B 24 km. Terus ini sudutnya jaraknya juga udah ditulis 25 derajat untuk kapal A dan 145 derajat itu untuk kapal B. Nah, maka yang ditanyakan di sini itu jarak kedua kapal. Jadi dibagikan jarak kapal A dan jarak kapal B. Cara penyelesaiannya yaitu
kapal AB atau bisa ini AB kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 16 kuadrat dikurangi 2 kali 24 kali 16 kali cos 120 derajat. Lalu sama dengan hasil dari 24 kuadrat itu 576 dan hasil dari 16 kuadrat itu 256 dan hasil dari 2 kali 24 kali 16 kali cos 120 derajat itu 384. Terus hasilnya itu sama dengan 1216. Nah, yang ditanyakan jarak kapal AB bukan jarak kapal AB kuadrat ya. Jadi diturunkan lagi jarak kapal AB sama dengan akar 1216 dan tadi ketemunya hasilnya 8 akar 19. Jadi jarak kedua kapal tersebut setelah berlayar selama 2 jam itu 8 akar 19 km. Oh iya, dari pemaparan kelompoknya Mbak Novita, apakah kelompok yang lain ada pertanyaan? Ya Bu, Ya Mas Danu, silakan. itu ada yang mau nanya, udah nggak apa-apa. Oh ya, Kan, Bu. siapa tadi? Aldi. Yang mau tanya siapa, silakan. Iya Bu. Aldi, Saya, ya, Bu. silakan. Oh, Cindy. Iya, Bu. Ya, gimana? Silakan. Kenapa di jawabannya Novita tadi ketemu 24 km dan 16 km di soal cerita tidak tercantum angka itu? Oh ya. Ya. Ya, silakan Mbak Novita menjelaskan. Ya, hasil dari 16 km sama 24 km itu kita mencarinya menggunakan rumus jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, untuk mencari jarak kan kecepatan kali waktu. Di soal ini sudah tercantum kecepatannya kapal A 8 km, kapal B itu 12 km. Dan waktunya itu tercantum di soal 2 jam. Jadi caranya itu jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Terus diturunkan kita mencari jarak A, kapal A jadi sama dengan kecepatan kapal A itu 8 km dikali waktunya 2 jam. Nah, ketemunya jarak kapal A itu 16 km. Dan untuk kapal B juga sama caranya seperti itu. Jadi ketemunya 16 km dan 24 km. Oh ya, jadi harus ingat materi yang dulu ya. Pada waktu SMP kalian belajar tentang kecepatan. Kecepatan rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Nah, ternyata untuk menyelesaikan permasalahan yang kedua ini, walaupun permasalahannya aturan kosinus, itu juga harus menggunakan rumus yang lain untuk menyelesaikannya. Seperti itu ya Mbak Novita ya? Ya, Bu. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada kelompok yang lain, apakah sudah sama jawabannya dengan kelompoknya Mbak Novita? Sama Bu, sama tadi juga. Bu, Oh ya, jarak waktu kecepatan. ya. Oke, karena sudah sama semua jawabannya dengan kelompoknya Mbak Novita dan Mbak Novita sudah berani untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kita berikan aplaus untuk Mbak Novita. Kita berikan aplaus ya. Ya, seperti ini. Di sini ada panjang sisinya adalah 10, kemudian di sini ada sudutnya 60 derajat. Kemudian di sini ada panjang sisinya adalah 5 km, ya kan? Nah, bentuknya seperti ini untuk permasalahan yang pertama, Mas Danu. Kemudian untuk permasalahan yang kedua, jawabannya Mbak Novita yang sudah presentasi tadi, kita lihat. Nah, segitiganya ternyata bentuknya juga sama. Bentuknya juga sama seperti ini kan? Di sini ada 24, kemudian di sini ada 16 dan di sini sudutnya adalah 120 derajat. Ya kan, sama ya? Nah, bentuknya sama seperti ini, yang dicari yaitu sama. Yang panjang sisi yang kosong ini, Jadi ini kan seperti gunting ya. Nah, berarti jika bentuknya seperti gunting seperti ini, itu bisa diselesaikan dengan menggunakan aturan kosinus. Jika seperti apa? Jika diketahui sisi, sudut, dan sisi, itu bisa menggunakan aturan kosinus untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Sebenarnya selain itu,
Aturan kosinus juga bisa digunakan untuk menentukan menentukan besar sudut. Jika diketahui apa? Jika diketahuinya ketiga-tiga sisinya. Tapi untuk pertemuan ini belum Ibu berikan soalnya. Jadi untuk menentukan besar sudut, jika diketahui ketiga sisinya, sisi, kalian bisa mencoba mengerjakannya di modul. Sudah ada soalnya di modul, silahkan nanti coba kerjakan. Ada yang masih belum jelas dari penjelasan yang sudah dipaparkan baik oleh Ibu atau temannya? Jika sudah jelas semuanya, nanti setelah Google Meet selesai, silahkan buka Classroom, kalian kerjakan kuis. Nah, link kuisnya sudah ada di Classroom. Kuisnya seperti ini, silahkan dikerjakan. Dari pembelajaran yang sudah dipaparkan tadi, dari awal sampai akhir, kita bisa menyimpulkan bersama-sama. Misalkan ada segitiga ABC dengan panjang sisinya A kecil, B kecil, dan C kecil seperti gambar. Adakah yang bisa menyebutkan? Coba untuk rumus aturan kosinus mencari A kuadrat, siapa yang bisa menyebutkan? A kuadrat rumusnya apa? Silahkan. Saya, Bu. Ya, Mbak Novita. A kuadrat rumusnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C kali cos A. ya, betul ya, bahwa rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC kali cos A. Manakah rumus C kuadrat? Silahkan. Saya, Bu. Ya, siapa? Silahkan. Oh, Ismi, silahkan. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali A kali B kali cos C. Oke, berarti udah benar ya jawabannya Ismi tadi, bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali A kali B kali cos C. Alhamdulillah, berarti pertemuan hari ini sangat bermanfaat ya, kalian bisa menyimpulkan 3 rumus ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan melihat video ini, pesan moral dari Ibu. Silahkan dilihat, diperhatikan. Sugar, honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you, honey, oh sugar, sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. I just can't believe the loveliness of loving you. Nah, berarti jangan pernah sekali-kali kalian mencoba narkoba ya, itu pesan dari Ibu, karena akan membahayakan tubuh kalian sendiri dan akhirnya jadi sakit-sakitan, bisa bahkan sampai meninggal seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya jangan lupa kalian pelajari, yaitu materi luas segitiga trigonometri. Nanti materinya juga akan Ibu share modulnya, ataupun kalian bisa belajar di buku paket ya. Untuk link refleksi pembelajaran hari ini, nanti setelah ini Ibu akan share di Classroom. Silahkan diisi, karena link refleksi ini tidak menyebutkan nama kalian sama sekali. Jadi hanya mengisi saja, itu sebagai perbaikan Ibu dalam pembelajaran. Apakah pembelajaran yang Ibu lakukan masih banyak kekurangannya, atau mungkin ada kelebihannya di bagian mana? Untuk perbaikan Ibu, silahkan diisi link tersebut dengan sejujur-jujurnya dari kalian ya. Jadi kalian harus belajar dengan tekun dan jangan pantang menyerah. Kemudian karena sekarang kondisi pandemi seperti ini, harus menjaga kesehatan dengan selalu menerapkan 5M, yaitu yang pertama, jangan lupa selalu menggunakan masker ya.
Kemudian yang berikutnya harus mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kemudian menjaga jarak. Yang keempat itu harus menjauhi kerumunan. Jadi jangan berkumpul ya, karena masa pandemi, jauhi kerumunan. Yang kelima adalah membatasi mobilitas dan interaksi. Jika tidak terlalu penting, maka jangan keluar rumah, silahkan di rumah saja, belajar dari rumah. Sekian dari Ibu, terima kasih. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu berikan kesempatan kepada Mbak Novita yang tadi sudah presentasi di akhir untuk memimpin doa. Silahkan Mbak Novita untuk memimpin doa. Ya Bu, baik. Ya, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini benar-benar bermanfaat. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Bu. Khairan, Bu. Semangat ya. Amin.